MJ Listener, adakah dari Anda yang menyukai atau mempunyai hewan peliharaan di rumah? Biasanya orang-orang memelihara hewan peliharaan untuk jadikan teman agar bisa melepas penat setelah berkegiatan seharian di luar. Saya sendiri merasakan hal seperti itu karena memang saya memelihara satu ekor kucing dan ini bisa menjadi stress relief banget untuk masyarakat di perkotaan seperti itu ya, yang setelah sibuk seharian di luar gitu kemudian pulang ke rumah ketemu hewan peliharaan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Nah, pernahkah menjadi sendar membayangkan jika Anda ini bisa berbincang dengan hewan peliharaan Anda? Karena biasanya kita satu arah ya kalau pecinta binatang itu, saya harus memaknai apa yang hewan peliharaan saya bahas lakukan gitu ya. Berbincang dalam artian ini adalah tahu tentang apa yang hewan kesayangan Anda bicarakan, yang hewan Anda mau selama ini. Nah, ternyata ada jasanya loh. Di mana ada jasa yang bernama Animal Communicator atau jasa berkomunikasi dengan hewan. Mereka bisa berkomunikasi dan mengetahui apa saja sih yang sebenarnya hewan peliharaan kita keluhkan atau apa saja kesukaan hewan peliharaan kita yang mungkin kita kadang-kadang nggak peka nih sebagai majikan gitu ya. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan berbincang dan mengajak Anda membahas mengenai animal communicator. Seberapa efektifkah ataukah ini benar-benar ada atau hanya seperti apa gitulah ya. Kita mengajak Anda berbicara dengan Jasmine Jerry. Halo Jasmine, apa kabar? Halo, selamat pagi Mas Raka. Iya, Baik. pagi. Nah, ini saya cukup tertarik dengan animal communicator. Ini gimana nih prosesnya bisa berbincang dengan hewan peliharaan ini sendiri? Sebenarnya animal communicator itu adalah orang yang melakukan intuitive animal communication. Nah, intuitive animal communication itu adalah komunikasi dua arah, yaitu mengirim dan menerima pesan antara manusia atau human guardian dengan fellow animals. Dan itu dilakukan secara intuitif, gitu. Untuk misalnya seseorang gitu ya bisa menjadi animal communicator, apa keterampilan yang harus mereka pelajari sehingga mereka bisa dinyatakan sebagai seseorang yang profesional sebagai animal communicator? Kalau sebenarnya profesional mungkin jalannya agak sedikit lebih panjang ya, karena memang harus berlatih lebih banyak. Tapi kalau misalnya untuk kebutuhan sendiri saja, itu sesungguhnya setiap makhluk termasuk manusia tanpa terkecuali itu memiliki intuisi dalam dirinya. Jadi benihnya tuh semua punya gitu. Tinggal bagaimana caranya untuk mengingat kembali kemampuan kita untuk bisa berkomunikasi secara intuitif. Jadi nggak perlu harus psychic lah atau yang punya sixth sense gitu atau indigo, nggak perlu karena semua orang memiliki intuisi. Jadi tinggal mengingat kembali. Mungkin bisa ikut beberapa workshop dulu. Saya juga buka workshopnya. Untuk mengingat saja. Setelah itu nanti bisa berlatih sendiri secara mandiri. Dan setelah itu sebenarnya kita bisa sekali kok berbicara dan berkomunikasi dengan fellow animal kita atau fellow animal orang lain. Tapi ngomong-ngomong, Kak Jasmine sendiri sudah berapa lama nih menekuni bidang ini? Aku considering diri aku sendiri sebenarnya newbie ya, karena memang baru beberapa tahun gitu. Tapi itu lagi, apakah kita mau berinvestasi untuk meluangkan waktu serta energi kita dalam waktu yang singkat. Kalau misalnya memang, aku udah belajar loh, mungkin tahun 2005 gitu, tapi tidak pernah dipraktekkan kan sama saja, karena intuisi itu seperti otot, sehingga harus dilatih terus-menerus agar makin kuat dan makin tajam, begitu. Jadi walaupun baru, tapi saya benar-benar memfokuskan energi dan waktu saya untuk berlatih terus-menerus. Well, Gitu. anyway, gimana sih Kak ceritanya Kak Jasmine sendiri bisa memilih untuk menjadi, saya punya minat nih menjadi animal communicator? Sebenarnya saya sih merasa bahwa ini udah jalannya semesta ya untuk akhirnya saya ke titik ini sekarang gitu. Dulu-dulunya sebenarnya saya bekerja nggak jauh-jauh juga dari komunikasi karena saya dulu marketing communication manager. Tapi dulu ke manusia kan dan lebih berhubungan sama cuan gitu karena marketing. Tapi sekarang nggak tahu kenapa memang jalannya seperti itu. Saya diajak untuk menjalankan fase ini sekarang. Musimnya lagi ini buat hidup saya sepertinya untuk berkomunikasi kepada binatang secara intuitif. Tapi memang dari kecil saya sayang banget dan senang banget sama binatang. Saya dan keluarga saya tuh kayak pecinta binatang banget gitu. Kalau saya boleh diminta bocoran sedikit gitu ya.
Ya Jasmine, Iya. gimana sih trik-triknya untuk bisa berbicara dengan binatang itu atau memahami apa yang binatang kita mau tuh, binatang peliharaan kita mau tuh seperti apa sih? Sebenarnya intinya adalah hening. Pada saat kita hening, maka kita akan bisa mendengar apa yang mereka katakan. Karena biasanya mungkin selama ini pikiran kita penuh nih mikirin segala macam, besok kerjaannya ini ya, target ini gitu. Belum lagi misalnya mikirin orang-orang ngomong apa tentang kita, jadi otak kita penuh banget. Nah, pada saat kita sudah bisa belajar untuk lebih hening, untuk lebih hanya fokus pada nafas masuk, nafas keluar, sehingga otak kita udah nggak sebegitu keotiknya lagi, kita akan bisa mendengar apa sebenarnya mereka katakan kepada kita. Gitu. Jadi sebenarnya intinya adalah belajar hening dan berlatih hening sih, gitu. Berarti sebenarnya kalau saya bisa simpulkan harus ada koneksi psikologi antara hewan peliharaan itu dengan si majikannya ya. Nggak bisa kayak misalnya saya melihat tikus di jalanan tiba-tiba saya berkomunikasi dengan tikus itu nggak mungkin terjadi atau seperti apa? Bisa banget, karena kan ini intuitive animal communication, sehingga semua jenis animal bisa diajak berbicara. Tidak hanya pets atau hewan peliharaan yang sering ada di rumah. Semua jenis fellow animal termasuk tikus, nyamuk, semut, atau mungkin wildlife yang jarang bertemu manusia juga sebenarnya sangat bisa untuk diajak berkomunikasi secara intuitif. Biasanya orang-orang menggunakan jasa animal communication ini untuk apa ya Kak ya? Banyak ya, jadi ada yang memang pingin tahu apa yang mereka rasain ke saya gitu, atau ada pesan apa, atau mungkin mereka nanya misalnya ada masalah kayak kenapa kok dia pipis terus di luar litter box misalnya kucing, kenapa dia kok mau kabur terus. Jadi kayak kita dengan berkomunikasi kita bisa tahu alasan mereka melakukan sesuatu dari sisi mereka. Sehingga kita nggak melihatnya hanya dari sisi kayak nakal ya, pipis di luar litter box terus gitu. Tapi kita bisa tanya ke mereka, kenapa mereka melakukan itu? Mungkin ada pesannya, mungkin mereka memang mau menyampaikan sesuatu yang buat mereka mungkin nggak pas di rumah. Jadi kita bisa lebih hidup dengan harmonis dengan mereka karena kita bisa saling mengerti dan memahami. Itu satu. Nah, yang kedua, kadang-kadang mereka minta tolong untuk melihat kabar fellow animal mereka yang mungkin kabur atau hilang. Cuma saat ini saya sedang tidak membuka kasus hilang, tapi sometimes itu juga terjadi. Jadi mereka ingin tahu di mana fellow animalnya yang kabur atau gimana gitu. Oke, kalau bicara saya mau belajar atau menggunakan jasa animal communicator, rate-nya sendiri berapa Kak kalau boleh tahu? Kalau belajar itu saya ada workshop, tidak tentu ya, nggak selalu tiap bulan ada. Itu boleh dilihat di Instagram saya untuk workshop 1 kali pertemuan, which memang 1 kali dan agak panjang ya durasinya 5 jaman. Itu investasi untuk mengikuti Intuitive Animal Communication Online Workshop for Beginner adalah 1.111.000. Dan untuk konsultasi sesi service animal communication antara saya dengan fellow animalnya, itu bervariasi harganya. Boleh cek aja Instagram saya @jasminepj, JASMINEPJ, dan boleh di DM aja, nanti infonya akan saya berikan melalui DM. Oke, Kak Jasmine, terima kasih untuk kesempatannya Thank you so berbagi di much. Morning Traffic. Semoga tetap sehat selalu. Okay, thank you. Good morning.